Ini adalah mantan flagship tahun 2018 besutan Samsung. Yaps, ini adalah Samsung Galaxy S9. Mempunyai desain premium, dapur pacu yang mumpuni, fitur flagship seperti rating IP68, NFC, dan wireless charging. Apakah HP ini masih worth it di tahun 2022? Sebelumnya aku disclaimer dulu ya kan, kalau unit yang aku pakai ini adalah X Jepang, lebih tepatnya adalah versi AU. Dan HP ini sudah aku pakai selama kurang lebih 3 bulanan. Oke, kalau dilihat dari desainnya, menurutku desain S9 ini masih sangat premium karena build quality-nya yang kokoh dan solid. Juga mempunyai desain yang mewah, khususnya warna purple ini, warna yang paling mencuri perhatian dari warna Samsung S9 lainnya. Kelihatan seksi dan super cantik. Dan S9 ini masuk kategori HP yang compact, mempunyai ketebalan yang tipis yaitu 8,5 mm dengan bobot hanya 163 gram saja. Dengan balutan kaca Corning Gorilla Glass 5 depan dan belakang, frame aluminium dan layar yang melengkung menjadikan ciri khas kalau HP ini adalah HP flagshipnya dari Samsung. Feel genggaman satu tangannya pun kerasa nyaman, karena pengetikan dan tap menu bisa dilakukan hanya dengan satu tangan saja. Oh iya, back cover HP ini mudah sekali meninggalkan sidik jari dan sangat licin kan? Jadi wajib kita pakaikan casing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berbicara soal layar, sudah tidak usah diragukan lagi kan. Panel layar buatan Samsung sudah diakui kualitasnya. Mempunyai panel Super AMOLED dan beresolusi Quad HD dan SDR10, layar HP ini kerasa tajam dan detail. Warnanya vivid dan mempunyai kontras yang balance. Untuk browsing dan nonton film, layar S9 ini masih sangat bisa diandalkan. Sayang layarnya masih mempunyai refresh rate hanya 60 Hz saja. Tapi is oke lah, untuk scrolling masih sangat nyaman kok. Untuk tombol fisiknya tidak banyak perubahan dari generasi yang sebelumnya. Mulai dari peletakan tombol power, volume up and down, tombol Bixby, peletakan kamera, sampai peletakan speaker, semua sama dengan generasi yang sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy S8. Cuma di sini yang berubah adalah penempatan fingerprint yang sudah kembali ke posisi yang normal, yaitu di bawah kamera. Karena sebelumnya di Samsung Galaxy S8 ada di samping kamera yang menurutku sangat tidak wajar dan kurang nyaman. Mungkin pihak Samsung sudah menyadari kesalahan yang mereka lakukan dan mengembalikan penempatan fingerprint di tempat semestinya. Untuk kecepatan fingerprintnya sendiri akurat, cepat, dan responsif. Nah, salah satu yang harus diperhatikan di HP kelas flagship adalah di sektor audionya. Samsung S9 ini mempunyai dua speaker yang mempunyai kekuatan Dolby Atmos. Suara dari kedua speakernya balance dan cukup kencang. Kita coba set ke volume tinggi, tidak pecah sama sekali dan masih sangat crispy. Nah, coba deh Agan dengar aja kualitas suara dari speakernya. Untuk dapur pacunya sendiri, Samsung S9 ini ditenagai oleh Snapdragon 845, bukan yang Exynos 9810 ya, karena ini adalah versi Jepang, bukan versi Indonesia. Dipadukan dengan RAM 4GB, internal storage 64GB, S9 ini masih mampu melibas game-game berat seperti PUBG, COD, dan Genshin Impact. Dipakai main game selama kurang lebih 10 menit, suhu di HP ini mulai agak sedikit panas. Tapi masih dalam tahap wajar kok.
Untuk daya tahan baterainya yang cuma 3000 mAh, dipakai seharian saya rasa kurang cukup ya kan. Untuk pemakaian yang ekstrim seperti main game berat, TikTok, Instagram, dan sosmed yang lain, S9 ini terkadang saya cas sampai 2 atau 3 kali dalam sehari. Untung saja dalam pengecasannya dia sudah support fast charging. Baterai 10% sampai dengan 100% bisa dicas dalam waktu hanya kurang lebih 1 jam 15 menit saja. HP flagship pasti ada fitur flagship juga, seperti NFC, rating IP68, dan wireless charging. Untuk rating IP68-nya meskipun S9 ini bisa tahan air, tapi jangan coba-coba agan buat nyelam atau sengaja dimasukkan ke dalam air ya kan. Karena ingat, HP ini HP bekas. Kita nggak tahu seperti apa pemakaian dari yang sebelumnya. Selain fitur-fitur flagship yang sudah saya sebutkan tadi, ada fitur yang cukup unik yang jarang sekali ada di brand lain, yaitu sensor kesehatan atau Samsung Health. Dengan sensor kesehatan ini, kita bisa mengukur detak jantung, tingkat kesetresan, dan oksigen darah. Caranya cukup mudah. Akan tinggal masuk aja ke aplikasi bawaannya, yaitu Samsung Health. Di aplikasi ini banyak fitur-fitur yang bisa digunakan. Semisal nih, kita ingin mengukur detak jantung, kita tempelkan aja jari telunjuk kita dan biarkan proses pengukurannya sampai selesai. Setelah itu kita akan dikasih tahu hasil dari detak jantung kita, apakah detak jantung kita itu normal atau tidak. Dan lebih kerennya lagi, ada feedback getaran mengikuti detak jantung kita. Keren nggak? Untuk sektor terakhir adalah sektor pamungkas, yaitu kameranya. Kita semua tahu kalau Samsung seri S dan Note adalah seri flagship yang pasti kameranya juga harus superior. Samsung S9 ini hanya memiliki single kamera dengan lensa utama sebesar 12 megapiksel dengan dual pixel PDAF OIS dan bisa merekam video dengan resolusi 4K sampai 60 fps. Dan untuk kamera depannya sendiri sebesar 8 megapiksel bertugas sebagai kamera selfie dan bisa merekam video 4K sampai 30 fps. Berikut ini adalah hasil foto dan video dari Samsung S9 ini. Oke, ini adalah hasil kamera belakang dari Samsung Galaxy S9 dan aku rekam dengan resolusi Full HD per 60 fps. Bagaimana kualitas dari gambarnya, kualitas audionya juga, dan tingkat stabilnya gimana menurut kalian, juga kualitas dari suaranya. Kita akan coba backlight. Oke, good. Langit masih terdeteksi ya warna biru. Kita akan coba autofocusnya.
Flower. Oke, good. Flower lagi. Oke, good. Oke, good. Oke, mantap lah untuk autofokusnya. Oke Gan, itu tadi adalah user experience aku selama aku pakai kurang lebih dari 3 bulanan. Kesimpulan dari video ini adalah, untuk di rentang harga 2 jutaan seperti Samsung S9 ini, banyak sekali pilihan gadget mantan flagship yang punya performa tidak kalah bagus. Seperti contohnya Sony Xperia 1, Xperia 5, Google Pixel 3 XL, dan masih banyak lagi. Jadi, carilah gadget sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau kita menuruti keinginan, tidak akan ada habisnya. Saya Bramasta, undur diri, dan sampai ketemu di video berikutnya.